Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang sudah dilakukan di pertemuan 5 di mata kuliah pemrograman mobile. Baiklah, lanjut saja. Jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi di pertemuan 5 kali ini ada beberapa hal yang akan dilakukan. Seperti yang pertama itu ada membuat halaman registrasi, membuat tombol logout, kemudian untuk setelah login tak perlu login kembali. Oh ya, untuk tombol logout tadi setelah logout dia perlu login kembali. Kemudian ada flag is login, kemudian ada mungkin ada satu poin lagi. Lah yang pertama kita masuk saja ke bagian untuk membuat registrasi. Nah, jadi untuk di halaman registrasi ini, saat kita login, jika belum punya akun, kita akan membuat satu buah tombol dari text view untuk mengarahkan ke halaman registrasi. Jadi di sini kita tambahkan satu buah text view, kita beri ID-nya register, kemudian namanya kita buat register, dan kita sesuaikan untuk layoutnya. Kemudian setelah terbuat, maka dia akan seperti ini. Kemudian kita lanjut aja ke bagian logikanya. Nah, pertama kita deklarasikan dulu untuk uh, buttonnya ini, sini, file register, text view, file ID-nya register tadi. Jika sudah, kita akan membuat metodenya itu register set on click listener. Jadi saat tombol diklik, kita intentkan ke halaman register activity. Kemudian kita start activity-nya finish. Nah, jadi untuk halaman registernya itu sini. Nah, kita buat, kita sesuaikan layoutnya di mana ada untuk inputan username atau email, kemudian password dan confirm password, ada button login. Nah, oh salah, ini button register harusnya. Nah, jadi di mana saat register ini saat kita inputkan diharapkan nanti eh, password harus sama dengan confirm passwordnya. Kemudian setelah ditekan tombol registernya dia akan mengarah ke halaman login lagi untuk kembali login masuk ke main activity. Nah, jadi untuk datanya itu akan disimpan di share preference-nya. Ya, di mana pertemuan sebelumnya kan saat login saja disimpan. Nah, jadi kita login registrasi, jadi tinggal login saja lagi. Nah, untuk layoutnya seperti ini. Dan untuk bagian inputan username, dan password, dan confirm password, kemudian ada buttonnya, ada judul halamannya, ada gambar. Kemudian kita masuk saja ke bagian logiknya. Nah, tadi setelah kita di halaman login tadi membuat button untuk mengarahkan regis. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita deklarasikan seperti username, password, confirm passwordnya, kemudian button regisnya, kemudian share preference-nya untuk menyimpan data. Nah, jadi di sini logiknya dia saat button regis ditekan, kita akan menginputkan uh, data username, password, dan confirm passwordnya. Kemudian kita lanjut, sini ada kondisi. Jadi di mana di sini kondisinya saat uh, username tidak kosong dan password tidak kosong dan juga password sama dengan confirm password, maka data akan tersimpan ke share preference-nya, diedit. Kemudian akan muncul registrasi berhasil, silakan login. Kemudian kita intentkan ke halaman login. Kita start, kemudian finish. Jika tidak, maka akan muncul tos itu password dan confirm password harus sama atau tidak boleh kosong.
seperti itu. Maka setelah button diklik dan semuanya benar, dia akan masuk ke share preference-nya. Nah, kemudian saat masuk ke halaman login lagi, dalam halaman login, eh, nah, di sini ya, di kita ambil dari variabel dari regis tadi. Eh, kita buat sini variabel baru dengan nama save user. Nah, untuk save user dan save password ini, dia fungsinya untuk menampung nilai atau mengambil dari sub preference yang sudah dibuat dari halaman register tadi. Jadi dimasukkan di sini. Kemudian ada kondisi di mana apabila yang A username tadi tidak kosong dan B itu tidak kosong, maka masuk ke kondisi selanjutnya. A sama dengan save user dan B sama dengan save password atau yang kita buat di register tadi. Maka halaman akan diintenkan ke main activity. Diintenkan ke halaman activity. Jika tidak, maka username akan keluar tos username password salah. Begitu juga dengan else yang selanjutnya. Mungkin bisa saja kita langsung coba. Nah, kita klik register. Nah, kita bisa buat sini Raihan, passwordnya 123, confirm 123. Kita regis, nah, registrasi berhasil. Coba ini kita buat Raihan 123. Kita klik login. Nah, ini akan mengarahkan ke halaman sini. Nah, untuk di sini kita selanjutnya akan membuat fungsi di mana setelah login tidak perlu login kembali. Nah, itu letaknya di login. Jadi di mana di sini ada sebuah. Jadi itu tuh penerapannya menggunakan islogin dengan mengambil data start preference tadi. Jadi itu dia fungsinya, apabila dia nilainya sama maka dia akan tidak perlu login kembali. Jadi di sini kita deklarasikan file islogin sama dengan start preference get string. Jadi mengambil data tadi dari start preference islogin. Nah, jadi kondisinya apabila isloginnya sama dengan satu, di mana saat login tadi dia kondisinya sudah satu. Jadi ya maka dia kan diintenkan langsung ke main activity, jadi tidak perlu ke halaman login lagi. Nah, kemudian dimasukkanlah ke dalam kondisi ini ya tadi. Nah, di sini ya file editor, preference edit, header put string diinputkan di sini is login sama dengan satu, editor apply. Jadi dimulai, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini. Tadi kan sebelumnya kita sudah login kan? Nah, dia langsung saja masuk ke halaman ke main activity ini. Nah, oke. Jadi ini untuk yang selanjutnya kita akan membuat button logout-nya. Nah, untuk button logout-nya sendiri ini dia di mana saat button logout itu ditekan, dia akan perlu untuk melakukan login kembali. Jadi dia setelah dia main activity ada button logout-nya, dia akan apa namanya tuh, keluar ke menuju ke halaman login lagi dan perlu melakukan login kembali. Nah, jadi tadi di halaman main activity kita tambahkan sebuah button baru, yaitu button logout ini. Nah, ini button logout. Nah, ini deh, button logout. Kita buat ID-nya button logout. Kemudian langsung masuk aja ke Kotlin-nya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu. Oh, jangan lupa kita ambil juga user apa? Share preference-nya. Jadi di sini kita deklarasikan button logout, npid button logout. Kemudian di sini untuk apanya? Untuk
logikanya, nah ini, button local set on to external, jadi saat button ditekan, ya dia mencari data dari server brand, kemudian datanya di-clear-kan, kemudian di-apply-kan, maka di-intend-kan ke halaman login activity. Nah, jadi gini. Kemudian intent flag-nya. Kemudian di activity dimulai, kemudian di finish. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan sudah di main activity, kita kemudian logout. Nah, saat aplikasi eh, dikeluarkan, nah ini, dia perlu login kembali. Oh ya, jadi dia perlu melakukan register kembali. Di sini akunnya sudah terhapus, perlu saya ingat. Jadi kita melakukan register kembali, kita buat tagihan dan 123, 123. Regis, 123. Ah, ya seperti itu untuk button logoutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah button baru di mana di sini dia buttonnya saat diklik dia akan mengarahkan ke web view. Jadi mana seperti di ada aplikasi tertentu dia saat ada button diklik dia akan mengarahkan ke sebuah halaman website gitu kan. Nah, langsung saja. Pertama di sini untuk kita buat di halaman second activity kita buat sebuah button baru namanya web view. Nah, kemudian saat di mana untuk apanya kita deklarasikan atau inisialisasi button view. Di saat buttonnya diklik, dia akan mengarahkan ke halaman web view. Nah, selanjutnya kita buat untuk halaman web view-nya di sini. Jadi untuk dia di sini berisi websitenya, kemudian di sini ada judul websitenya yang nanti kita buat ini, kemudian ada button back-nya. Jadi di sini button back-nya itu tidak perlu menggunakan button back bawaan HP. Jadi di sini dia mengarah ke halaman sebelumnya. Nah, jika sudah, kita masuk buat satu file Kotlin. Nah, di sini isinya. Nah, view ini kan tadi tampilannya dia ada toolbar. Nah, untuk toolbar ini kita buat sini .x compact widget toolbar. Jadi untuk bagian header lah kalau ibarat di web. Dan jika sudah di halaman web view tadi, kita inisialisasikan toolbarnya. Toolbar, VMPID toolbar, set titelnya website KBP, kemudian set support action barnya. Kemudian di sini ada di inisialisasi tombol back-nya. Di sini ada inisialisasi web view-nya di mana mencarinya kita cari web view-nya berdasarkan ID. Kemudian ini JavaScript enable, kemudian sini kita ambil satu link website yang mengarah ke website. Kemudian sini ada web view web client-nya. Untuk function di sini, ini dia override font-nya, option, di select. Jadi pokoknya ini dia function untuk saat review diklik dia akan mengarah langsung ke websitenya memanggil link tadi ini. Kemudian di finish, jika tidak jadi apa-apa. Kemudian sini ada untuk metode untuk tombol back-nya tadi yang di atas tadi. Tapi sebelum itu dia ada manifest saat kalau kita setting dulu untuk memberikan akses internetnya. Jika tidak, webnya tidak bisa diakses di internet. Di use permission, Android name, Android permission internetnya. Nah, saat dijalankan dia seperti ini. Nah,
ini button tadi, kita klik. Ah, ya kan mana kayak gini. Tunggu sebentar agak loading lama. Nah, sini sini dia sudah muncul halaman websitenya. Nah, sini ada tombol backnya. Saya tekan area yang kembali sini. Jadi tidak perlu menggunakan button bawaan HP di sini. Mungkin untuk pertemuan 5 kali ini mungkin sekian saja yang bisa dibahas mungkin. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.